Tekad berdaya sebagai strategi meningkatkan kualitas profesional pengawas SD di Kabupaten Kulon Progo oleh Teguh Purwantari, SPD MPD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Halo sahabat Indonesia, perkenalkan saya Teguh Purwantari SPD MPD, pengawas sekolah dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan membagikan praktek baik saya dalam menggerakkan komunitas belajar di pengawas sekolah. Praktek baik saya berjudul Tekad Berdaya sebagai strategi meningkatkan kualitas profesional pengawas SD di Kabupaten Kulon Progo. Mari saksikan praktek baik saya. GTK hebat, Indonesia kuat. Sebagai seorang pengawas, terdapat berbagai cara yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan profesional. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah belajar bersama dengan komunitas belajar. Maka dari itu, untuk meningkatkan profesionalnya, pengawas perlu mengikuti kegiatan komunitas belajar. Berdasarkan hasil observasi, diskusi, wawancara dengan warga pengawas, ditemukan seringnya banyak kebijakan yang baru harus segera disikapi. Beberapa bidang kepengawasan yang belum dipahami. Sedang mengerjakan apa? Ini tidak mengerjakan apa-apa, hanya membaca-baca saja. Membaca apa? Membaca ini file dari kiriman di grup WA itu kok. Tugas pengawas itu sekarang itu berbeda. Oh, yang baru yang ini permen yang baru itu ya Pak? Iya, ini permen 400. Pak Sapati, saya ingin ikut menambah. Saya kan merasa kebingungan juga. Kalau masih banyak yang bingung, itu memang permen yang baru, tapi saya pernah ikut BIMTEK juga dari aksi di pusat. Yeah. Mungkin bisa nanti jadi sedikit solusi atau kita kombel. Tantangan yang dihadapi pelopor dalam mengadakan komunitas belajar adalah untuk menghadapi tantangan, maka pelopor mengadakan aksi. Aksi yang pertama adalah pembentukan kombel pemberdaya, yang kedua adalah dengan mengisi kegiatan kombel dengan strategi tekad berdaya. Kombel diberi nama pemberdaya. Pemberdaya sebuah akronim dari pembelajar, berbagi, dan berkarya. Harapannya semua anggota kombel bisa berdaya dalam ketugasannya. Aksi dalam menggerakkan kombel dengan tekad berdaya, yaitu kegiatan dengan terbuka, komunikasi, kolaborasi, berjejaring, daya dukung, dan berkelanjutan. Strategi dirancang untuk memberdayakan pengawas. Implementasi strategi tekad berdaya. Yang pertama adalah terbuka. Terbuka di sini dalam pelaksanaan kombel mencakup keterbukaan, empati, dan kemampuan menyampaikan ide secara asertif antar pengawas. Dan kita berceria dulu, Pak Ibu. Atas, 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 bawah, 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 kanan, kanan, kanan. Strategi yang kedua adalah komunikasi. Dalam kombel dibangun komunikasi. Komunikasi dilakukan secara langsung dan adanya grup WhatsApp intern 2 untuk penentuan jadwal dan share undangan, dan juga untuk saling bertegur sapa. Gimana Bu Fitri, nanti bisa berangkat kombel enggak? Kombel materinya apa ya Bu? Materinya strategi pendampingan pengawas untuk kepala sekolah. Iya Bu, siap. Saya mau pukul berapa nanti ya Bu? Jam 9 jadwal kita. Kolaborasi. Dalam kombel, kolaborasi, saling isi, dan berkontribusi setiap anggota. Penyusunan program, semua terlibat dan menggunakan Google Form. Kolaborasi terlaksana dalam kelompok besar dan dalam kelompok kecil. Itu Bapak Ibu, instrumen supervisi kalau tidak ada yang ditanyakan sudah lega semuanya ya. Bisa berapa nanti saya bagikan di grup untuk dicermati. Kakak, tahapan kita dalam menyusun program pendampingan ada tahapan atau siklus pendampingan. Tahapannya adalah yang pertama perencanaan pendampingan, dan yang terakhir tahap 4 adalah
pelaporan hasil pendampingan satuan pendidikan. Dan bersama dulu. Bu Feni, ini saya mengisi pengelolaan kinerja saya sebagai pegawai. Ini saya kan masuk di praktik kinerja nggih. Nah, ini kan saya menuliskan ini. Setelah ini saya kirim, kemudian langkah selanjutnya saya apa ya Bu ya? Ini berarti perencanaannya sudah selesai, sampai diskusi persiapan pendampingan satuan pendidikan juga sudah selesai. Kolaborasi kelompok kecil untuk memecahkan masalah. Strategi yang keempat yaitu berjejaring. Kombel berjejaring dengan lembaga profesional. Waktu itu membutuhkan materi pendampingan kepada satuan pendidikan, maka berjejaring dengan BPGTK, berjejaring dengan dinas untuk menyelesaikan SIM tendik. Daya dukung dengan mendokumenkan kombel, notula, foto, undangan tersimpan dengan baik. Keberlanjutan dilakukan bahwa pengawas menuliskan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mengikuti kombel. Penulisan dilakukan dengan Google Sheet. Pelaksanaan kombel yang pertama adalah belajar bersama. Belajar bersama dilaksanakan dengan bersikles. Transisi, kita itu tidak terus begitu saja meninggalkan program 2022, pelaksanaan 2022 yang mengacu Permenekpan 21. Tetap masih ada pembinaan, masih. Kemudian kalau menyusun RKT itu kan di awal, berarti itu perencanaannya sekolah menyusun RKT dan seterusnya. Jadi Ibu dan Bapak, tahap ini kita akan belajar bersama dulu untuk perencanaan pendampingan satuan pendidikan yang meliputi alur memetakan komitmen perubahan. Pelaksanaan kombel yang kedua yaitu berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik dilakukan dengan bersikles, diawali dengan penyepakatan topik, perencanaan, kegiatan, berbagi, pelaksanaan, implementasi, dan refleksi. Itu adalah refleksi. Nah, refleksi hasil pendampingan kita ini kalau kita kelompokkan dan kita buat berupa laporan itu berupa praktik baik. Satuan pendidikan mampu menyusun program RKT berdasarkan rapor pendidikan. Kemudian langkah-langkah pendampingan. Untuk melakukan pendampingan dengan meminta izin dulu kepada Kepala sekolah semua. Kalau kan di sana ada hanya diisi membaca buku dari perpustakaan, terus yang umpan balik atau tindak lanjut dari membaca itu belum ada. Terus hasil praktek baik telah mengimbas kepada teman. 3 orang mengunggah bukti karya, 1 orang membuat KTI, dan 2 orang menyelesaikan kerangka praktik baik. Pelaksanaan kombel yang ketiga yaitu perbaikan berkelanjutan pada satuan pendidikan. Pelaksanaan dengan bersikles. Masalah yang diperbaiki adalah supervisi. Kepala sekolah merasa ketika sudah ada pengelolaan kinerja tidak lagi melakukan supervisi. Solusinya, kepala pengawas melakukan bersama-sama solusinya dengan supervisi klinis disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Refleksi kami lakukan dari berbagai sudut pandang. Hasilnya adalah pengawas senang berkombel. Hasil dan dampak dari pelaksanaan tekad berdaya adalah sebagai berikut. Saya, Nurwayudi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo. Dengan ini mendukung strategi yang digagas Ibu Teguh Purwantari, pengawas sekolah dasar, yaitu tekad berdaya, merupakan strategi tepat untuk menggerakkan kombel pengawas SD. Dengan strategi tersebut, pengawas SD menjadi berdaya dan tugasnya menjadi ringan, karena permasalahan diatasi dan dibahas bersama. Untuk itu, Ibu Teguh Purwantari pantas menjadi penggerak atau pelopor kombel dan menjadikan GTK hebat, Indonesia kuat. saya merasakan betul fadilah dari Ibu Teguh Purwantari sebagai ketua, sekaligus menjadi motivator, menjadi penggerak dalam komunitas belajar tersebut. Beliau sangat menginspirasi dari pengawas teman-teman berbagi bisa meningkatkan diri dari apa yang sudah dikelola oleh Bu Teguh. Bimbingan Ibu Teguh Purwantari membawa perubahan besar di SD Negeri 4 Wates. Beliau bukan hanya pengawas, tetapi mitra profesional dan sumber inspirasi bagi kami. Terima kasih Ibu Teguh atas dedikasi dan keteladanan yang menginspirasi
kami semua. Kombel Pengawas SD dengan strategi tekad berdaya menjadikan kualitas profesional pengawas SD meningkat.